Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman terkait dengan kapan jadwal P3K tahap yang ketiga, kemudian mekanisme atau cara pemilihan formasi pada P3K tahap yang ketiga, dan beberapa pertimbangan memilih formasi P3K tahap yang ketiga. Selain itu, pada video ini juga akan diberikan link untuk melihat formasi kosong pada tiap daerah, sehingga teman-teman bisa merencanakan pada tahap yang ketiga ini akan memilih formasi di mana atau jabatan apa yang teman-teman pilih. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe YouTube channel saya dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baiklah, langsung saja terkait dengan pelaksanaan P3K Guru tahap yang ketiga. Dilansir dari laman web tirto.id bahwa seleksi kompetensi P3K Guru tahap yang ketiga ini akan segera dimulai. Bagi teman-teman yang gagal pada seleksi kompetensi P3K Guru tahap yang pertama dan tahap kedua, bisa mengikuti dan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga. Menurut Ibu Nunuk Suryani, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK, Kemendikbudristek, saat dihubungi redaksi Tirto menjelaskan bahwa jadwal P3K tahap yang ketiga ini akan dilaksanakan pada bulan Januari ini. Untuk kepastian tanggal berapanya, teman-teman bisa mengupdate informasi terkini di laman guru-p3k.kemendikbud.go.id ya teman-teman. Selain itu, terkait dengan ketentuan pemilihan formasi seleksi tahap yang ketiga, pertama, peserta itu memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan sekolah yang dilamar kemarin ini sudah terisi formasinya, maka yang kedua, peserta itu boleh melamar ke instansi yang lain yang formasinya belum terisi setelah selesai seleksi tahap yang pertama dan yang kedua. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, misalkan kalau misalkan pada tahap pertama dan tahap kedua kemarin teman-teman memilih suatu instansi yang sama, nah sekarang sudah terisi. Nah, pada tahap yang ketiga teman-teman mau memilih formasi di instansi lain. Apakah kira-kira nilai tahap 1 dan nilai tahap 2 itu dapat dipakai lagi? Jawabannya adalah peserta yang tidak lulus seleksi tahap yang pertama dan yang kedua, maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi di antara kedua tes yang sudah diikuti sebelumnya. Ada syaratnya teman-teman, yaitu teman-teman harus memilih formasi satuan pendidikan yang sama dan jabatan yang sama. Misalkan kemarin teman-teman memilih SD dan jabatan guru kelas, maka untuk tahap yang ketiga ini teman-teman harus memilih satuan pendidikan SD juga dan jabatan guru kelas agar nilai tahap 1 dan tahap yang kedua kemarin dapat dipakai. Nah, adapun mekanisme atau cara pemilihan formasi P3K Guru tahap yang ketiga ini seperti pemilihan tahap 1 dan tahap yang kedua ya teman-teman. Pemilihan formasi dilakukan melalui laman sscsn.go.id dan bagi peserta yang sebelumnya sudah mendaftar di tahap 1 dan tahap 2 ini tidak perlu melakukan pendaftaran ulang lagi. Nah, kemudian berikut diberikan cara pemilihan formasi di akun SSCASN. Mari disimak ya teman-teman. Untuk pemilihan formasi di akun SSCASN pada tahap yang ketiga ini, teman-teman harus login dulu di laman web SSCASN, kemudian memilih jenis seleksi P3K Guru. Nah, kemudian sistem akan mengecek NIK Anda pada Dapodik. Bagi peserta yang sudah terdata di Dapodik bisa lanjut dengan memilih formasi. Nah, kemudian bagi peserta THK2, lulusan PPG dan guru swasta, maka Anda harus melakukan validasi kualifikasi pendidikan pada link yang disediakan pada saat pengecekan Dapodik. Nah, langkah selanjutnya, sistem melakukan validasi kualifikasi pendidikan. Setelah sistem melakukan validasi kualifikasi pendidikan, kemudian peserta bisa kembali login dalam akun SSCASN kurang lebih 3 kali 24 jam sejak mengunggah dokumen validasi pada sistem info GTK.
Nah, apabila data peserta sudah tervalidasi, peserta kembali melengkapi data yang harus diisi dalam form di laman yang sama atau di akun SSCSN. Nah, untuk pemilihan jabatan yang tersedia itu berdasarkan surat edaran Dirjen GTK terhadap serdik dan atau kualifikasi pendidikan yang Anda miliki. Perbedaan antara seleksi P3K 1 dan 2 dan seleksi tahap yang ketiga ini adalah bedanya di pemilihan formasi ini lebih luas jangkauannya, bisa sampai lintas provinsi. Kemarin banyak teman-teman yang berkomentar bahwa di daerahnya itu formasinya sudah pada kosong, udah pada habis. Nah, solusinya teman-teman bisa memilih formasi di daerah lain yang masih membuka formasi ya teman-teman. Ini jangkauannya lebih luas lagi, teman-teman bisa memilih di daerah atau provinsi yang lain. Untuk teman-teman yang masih bingung cara melihat formasi kosong, berikut saya berikan linknya di deskripsi video ini. Teman-teman bisa klik YouTube channel saya terkait dengan cara melihat formasi kosong di daerah teman-teman. Nah, setelah pemilihan formasi itu, teman-teman bisa mengunggah dokumen, kemudian cek resume dan mengakhiri pendaftaran, dan kemudian teman-teman bisa mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Setelah itu teman-teman akan diberikan informasi terkait jadwal pelaksanaan P3K Guru tahap yang ketiga, kemudian lokasi dari pelaksanaan tes tahap yang ketiga ini. Setelah teman-teman mengetahui mekanisme pelaksanaan P3K Guru tahap yang ketiga, berikut saya berikan beberapa pertimbangan dalam memilih formasi agar teman-teman dapat berpeluang lolos pada tahap yang ketiga ini, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus menggali informasi instansi sebanyak mungkin. Artinya, teman-teman harus tahu nih formasi yang masih membuka atau formasi kosong di daerah-daerah lain. Pokoknya teman-teman harus memahami cara melihat formasi kosong. Linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah teman-teman harus mengetes kemampuan teman-teman. Nah, di sini saya mengadakan tryout. Tryout ini bersifat gratis. Ada tryout 1, tryout 2, dan tryout 3. Nanti linknya juga akan saya berikan di deskripsi video ini. Teman-teman bisa mengetes seberapa sih kemampuan teman-teman dalam menjawab soal-soal P3K Guru. Nah, kemudian pertimbangan yang ketiga adalah teman-teman harus mencocokkan skor kemampuan teman-teman dengan peluang instansi yang akan dilamar. Nah, ini penting ya teman-teman. Jika dirasa kemampuan teman-teman ini masih rendah, teman-teman harus mengasah lebih lagi karena pada tahap yang ketiga ini merupakan rangkaian seleksi P3K yang terakhir. Jadi, teman-teman harus memaksimalkan. Kemudian pertimbangan yang keempat atau yang terakhir yaitu teman-teman bisa memilih formasi dengan peluang yang besar ya teman-teman. Oke, cukup sekian informasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.